Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang maha baik, yang selalu menjagakan kehidupan kami dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan telah tibakan kami di rumah kami, untuk kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita di malam ini, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Kamis 18 Januari 2024, dari 1 Korintus pasalnya yang ke-7, dimulai dari ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-20, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 17. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Menjadi diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nas 1 Korintus pasal yang ke-7, dimulai dari ayat 17 sampai ayat yang ke-20, Paulus ingin mengajarkan kepada kita agar kita tetap dalam keadaan seperti kita dipanggil. Nasihat Paulus ini bukan bermaksud agar kita berada dalam kondisi statis, melainkan agar kita menjalani panggilan Kristus dari kenyataan real hidup kita tanpa berlebihan. Jikalau kita sebagai seorang anak, mari kita melakukan panggilan kita sebagai seorang anak. Jikalau kita sebagai seorang bapak, mari kita melakukan panggilan kita sebagai seorang bapak. Demikian juga jika kita seorang ibu, mari kita melakukan panggilan kita sebagai seorang ibu. Demikian juga dengan pegawai, demikian juga dengan pekerja pengusaha yang lainnya. Sebagaimana Tuhan telah memanggil kita dalam setiap tugas kita yang baik untuk kita laksanakan dan kita emban. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita pegawai, kita mengikuti Kristus sebagai pegawai. Jika kita militer, pengusaha, dan yang lainnya, kita pun mengikuti Kristus seperti apa adanya kita. Jika selama ini kita makan nasi atau sagu atau yang lainnya, hiduplah beriman dengan makanan seperti itu. Kita tidak perlu atau terpaksa mengubahnya, lalu makan roti hanya karena kita disebut Kristen. Jika kita orang Sumatera, Jawa, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, atau apapun saja, hiduplah beriman dalam kesiapan kita tanpa harus memungkirinya. Saya mengutip ucapan yang dikatakan oleh Soekarno, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Apa yang mau dikatakan? Ya, menjadi diri sendiri. Karena itu, bagaimana Paulus hendak menegaskan bahwa apa dan siapapun kita, hendaklah kita beriman dari realitas kita masing-masing. Realitas adalah kenyataan hidup kita masing-masing. Disitulah kita membangun kehidupan beriman. Hidup beriman atau hidup dalam panggilan Kristus, hakikatnya adalah bersedia melakukan kehendak Kristus. Itulah sebabnya kekristenan harus dimulai dari satu pengakuan, siapapun kita. Pengakuan ini harus
dipelihara dan diajarkan dan dilaksanakan dengan konsisten. Maka dengan demikian Paulus mengatakan, tetaplah seperti ketika engkau dipanggil. Ungkapan ini menunjukkan pada pengakuan dari seorang bahwa ini jangan dilupakan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa kita? Kita telah mengetahui bagaimana kita. Hayatilah bahwa kemurahan Tuhan memberi banyak keindahan dalam hidup kita. Semuanya datang sejalan dengan keteguhan kita dalam beriman dan berpegang pada panggilan Kristus. Apa yang menjadi respon kita? Lakukanlah dan layanilah Tuhan selama kita hidup di muka bumi ini, baik secara perkataan kita, perbuatan kita, dan ketika Dia datang untuk kedua kalinya, Dia mendapati kita tidak bernoda dan bercacat. Hargailah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadilah diri kita sendiri, bahwa kita telah ditentukan Tuhan dalam hidup kita untuk menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Engkau telah memanggil kami untuk menjadi pengikut-Mu. Ajari kami untuk melakukan kehendak-Mu, agar hidup kami seturut dengan perintah-perintah Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang ke muka bumi ini untuk kedua kalinya, Tuhan mendapati kami tidak bernoda dan bercacat. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu, agar hidup kami berharga di hadapan Tuhan. Ampuni dosa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.